Selamat pagi, Opa Oma, Opung, dan segenap kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bila mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita bertemu kembali. Kita akan beribadah dalam kebaktian lansia yang dilakukan secara online. Dan segenap kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi ini, mari kita sama-sama memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk segala kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya melimpah di dalam kehidupan kami, yang sampai saat ini boleh kami rasakan kasih-Mu, kesetiaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, terus kami rasakan sampai saat ini, dan biarlah kami boleh mengucap syukur di dalamnya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga bersama-sama kaum lansia akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Namun sebelum kami membacanya dan merenungkannya, Tuhan pimpin kami, berikan kami hikmat pengertian, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Teristimewa kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Amin. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Segenap kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita mendengar seseorang mengatakan kata semangat. Ayo semangat, ayo semangat. Nah, kata-kata ini seringkali kita dengar di dalam kehidupan kita, entah dalam melakukan tindakan apapun, pekerjaan atau sebagainya. Kata ini kadang seringkali muncul dan seringkali kita dengar dimanapun kita berada dalam keadaan situasi atau pekerjaan yang dilakukan. Tapi apakah yang dimaksud dengan semangat ini? Kita melihat bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata semangat adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Atau menurut kepercayaan orang dulu dapat memberi kekuatan. Jadi semangat itu adalah dalam kepercayaan orang dahulu itu adalah sesuatu yang dapat memberikan kekuatan. Semangat juga dapat diartikan kekuatan, kegembiraan, gairah batin, keadaan atau suasana batin. Karena itu kita seringkali mendengar kata semangat ini disampaikan baik di dalam kehidupan keluarga, di tempat pekerjaan, atau di lingkungan dimanapun kita berada, khususnya dalam melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas. Kita seringkali mendengar kata semangat ini diucapkan. Bahkan kita sendiri kadang seringkali mengucapkan kata semangat ini. Untuk apa tujuannya?
untuk memacu, memotivasi, memberikan dukungan supaya dalam melakukan aktivitasnya seseorang boleh dapat melakukannya dengan penuh kekuatan dan penuh kesungguhan. Karena di balik kata semangat itu terselip sesuatu yang dapat membangkitkan, menumbuhkan tenaga yang baru untuk melakukan aktivitas atau sesuatu apapun yang dikerjakan. Karena itu kita sering mendengar kata semangat ini disampaikan pada saudara-saudara kita, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami down atau sedang lesu, letih, lemas, atau dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Seringkali kita mendengar saudara-saudara kita mengatakan kata semangat bagi mereka yang sedang down dalam kelemahan fisik atau bahkan yang mengalami pergumulan hidup yang berat karena masalah ekonomi mungkin, atau masalah keluarga di dalam kehidupan, atau masalah sakit penyakit yang diderita, atau juga masalah-masalah lain yang seringkali membuat seseorang menjadi down atau tidak berdaya. Oleh karena itu kata semangat seringkali diucapkan untuk memotivasi, memacu, mendukung seseorang untuk bisa atau dapat bangkit. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penjelasan teks ini yang menjadi bahan perenungan kita, teks ini ditulis pada saat kondisi bangsa Israel sedang dalam pembuangan, sedang terbuang karena kesalahannya sendiri. Bangsa Israel merasa lelah dan tidak berdaya melihat keadaannya yang seolah-olah tidak lagi atau tidak mungkin lagi dipulihkan. Jadi bangsa Israel ini sedang dalam keadaan terbuang karena kesalahannya dan merasa sangat tidak berdaya. Dan seolah-olah mungkin tidak ada lagi yang dapat menolong atau dipulihkan kembali sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah, yaitu Allah Israel. Pembuangan tidak membuktikan bahwa Allah tidak berdaya. Justru lewat atau melalui pembuangan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang adil, yang membalaskan dosa dengan penghukuman. Allah tetap adalah Allah yang kekal, yang kuasanya tidak berubah dan pengertiannya jauh melampaui segala akal pikiran manusia. Manakala Israel di pembuangan mengakui semua ini, mereka tidak perlu lagi untuk berputus asa. Justru dengan berpaling kepada Dia dan mengakui kedaulatan Allah Israel akan dikuatkan dan diteguhkan. Justru ketika mereka berpaling kepada Allah, maka Israel akan dikuatkan dan diteguhkan. Mereka tidak akan merasa kecewa mengharapkan pengharapan dari Tuhan. Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang maha tahu, Allah yang kekal, adalah Allah yang peduli serta meneguhkan dan memberi kekuatan luar biasa, seperti layaknya burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya yang begitu perkasa. Asal mereka dengan percaya menantikan Dia dalam doa dan pengharapan bahwa Allah adalah Allah yang adil dan setia. Tetapi asalkan umat Israel mau menantikan pengharapan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kesetiaan di dalam kehidupannya, dalam situasi yang mereka alami. Allah tetap berkarya di tengah ketidakberdayaan manusia. Ketika manusia itu tetap menaruh pengharapan dan percaya penuh kepadanya, Allah akan menuntun umat Israel dalam seluruh keberadaan mereka.
Dan Allah itu jugalah yang kita imani, yang akan menuntun kehidupan kita saat kita berada dalam keterbatasan kita sebagai orang yang telah lanjut usia. Jika Allah adalah Allah yang adil, Allah yang setia, yang tetap dengan penuh kesetiaannya kepada umat pilihannya, mau tetap menuntun, memberikan kekuatan bagi bangsa Israel, maka Allah yang adil, Allah yang setia itu jugalah yang kita imani, yang akan menuntun, memberikan kekuatan kepada kita, khususnya bagi segenap kaum lansia. Bahwa Allah akan tetap pada janji setianya, Ia akan tetap menemani dan memampukan kita untuk melewati setiap persoalan, setiap tantangan di tengah-tengah keterbatasan fisik yang mungkin kita alami. Walaupun demikian, kita tidak perlu berputus asa, melainkan harus tetap semangat dalam menjalani masa tua kita, melainkan terus menaruhkan seluruh harapan dan iman percaya kita kepada Allah. Sekalipun sebagai kaum lansia yang mungkin kondisi fisiknya sudah mulai menurun, dan kala persoalan datang, maka yang harus dilakukan adalah kita tetap mengharapkan sepenuhnya, seutuhnya harapan kita kepada Allah, karena kita meyakini bahwa Allah akan memberikan kekuatan, membantu kita menopang, melewati setiap persoalan yang ada, sekalipun kondisi kita saat ini sedang menurun. Tetapi Allah akan memampukan kita untuk melewati itu semua. Kita menaruhkan harapan seluruhnya kepada Allah yang kita percayai, bahwa Allah akan memampukan kita, memberikan semangat untuk dapat melewati dan juga menjalani setiap segi kehidupan yang kita jalani sampai saat ini. Untuk itu kita akan melalui renungan ini bagaimana kita melihat atau merefleksikannya lewat dua pertanyaan yang disampaikan, bahwa apakah arti semangat menurut pemahaman saudara, khususnya bagi kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, dalam ketidakberdayaan manusia, khususnya sebagai orang yang telah lanjut usia, bahwa ada kekuatan Allah, benarkah pernyataan tersebut? Lewat dua pertanyaan ini, marilah kita bersama-sama merefleksikan di dalam kehidupan kita, bagaimana dalam menjalani kehidupan peran Allah di dalam kehidupan kita yang boleh memampukan kita sampai hari ini di tengah-tengah kondisi fisik yang mulai menurun karena usia yang telah lanjut dan juga semangat yang mulai menurun. Kiranya dengan renungan ini membantu kita untuk melihat, merefleksikan kembali kehidupan kita dan bagaimana penyertaan Allah di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang penuh cinta dan kasih setia, kami menyadari bahwa di tengah-tengah usia kami yang telah lanjut, kondisi fisik yang mulai menurun dan semangat yang mulai menurun juga, saat situasi atau tekanan hidup datang menghampiri kehidupan kami, biarlah juga Tuhan boleh tetap hadir bersama-sama kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat di tengah usia lanjut yang boleh kami rasakan sampai saat ini, sehingga setiap tekanan atau apapun yang mencoba menyurutkan semangat kami,
boleh kami lewati oleh pertolongan Tuhan yang senantiasa memelihara, menaungi kami, menjaga kami, dan senantiasa memberikan kekuatan. Kiranya lewat firman-Mu ini kami boleh terus berpengharapan penuh hanya kepada pertolongan Tuhan yang senantiasa memampukan kami, menguatkan kami, dan memberikan semangat bagi kami di usia kami yang telah lanjut ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini boleh tetap menjadi suluh dan pegangan kami untuk dapat tetap melangkah di perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.